Oh, mas, yang ada tuh teman datang tambah mau ngutang, mas. Nggak ada yang ngutangi, mas. Kamu lupakan teman kita yang satu ini. Siapa? Allah. Bujuni terus jawab, Allah sih ya Allah, mas. Tapi tokonya sepi, mas. Ada enggak model wanita seperti ini, Bu? Ada enggak? Pertanyaan saya, ini yang salah istrinya atau suaminya? Loh, ada dua pendapat tuh. Pendapat yang kelompok istri model begini mengatakan, iya, ya suami jangan terlampau pede, doanya kabul. Jangan terlampau pede, doanya kabul. Ini kalimat lebih menyesatkan. Jangan terlampau pede, doamu kabul. Padahal Nabi mengajari syarat terkabulnya doa harus pede, doanya kabul. Wa anta muqinun bil ijabah. Kalau kamu nggak pede, doamu kabul, itu tanda doamu nggak kabul. Gampang ya? Gampang toh? Nah kok ini istri ngajari, udah Pak, kamu jangan doa begitu. Yang begitu-begitu itu kalau Habib Novel, Habib Syekh gitu ya. Nah itu pantas, kabul. Kamu niru kok Habib Novel, Habib Syekh. Aduh mas, wes iki riwayat rekoso mas. Ciri-ciri rekoso akan menghampiri dirimu mas ini. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Ya harusnya begitu, lapor aja sama Allah Ta'ala. Saya hari ini tadi tuntas membayar angsuran cicilan apa tanah ya, cicilan tanah asrama santri itu kan beli 7,7 M ya, tiap bulan cicil minimal 500 juta. Yang bulan Juli itu saya transfer selesainya hari Jumat ini ya, total alhamdulillah selesai 500 juta. Yang bulan Agustus yang punya tanah ngomong, Habib minta tolong saya ada perlu mendesak, tolong nanti akhir Agustus siapkan 1 miliar ya. Biasanya kan 500 nih, nanti akhir Agustus minta 1 miliar. Jenengan kalau jadi saya, ngumet apa tenang? Jujur wae bloko. Mumet atau tenang? Hah? Makanya nggak jadi saya. Mumet atau tenang? Jujur. Mumet. Yang mumet itu mesti mikirnya begini, ya, buktikan nanti. Yang membuat orang dapat berita begini mumet karena langsung mikirnya aset. Betul. Sumber penghasilan. Betul. Aset, sumber penghasilan. Betul kan? Kemudian dana cadangan, entah dengan hutang atau piutang, ya kan? 3 hal itu yang paling memungkinkan untuk difikirkan ketika orang ditarget. Kamu bulan ini harus ada penghasilan 1 miliar minimal. Langsung mikir, tek, asetku ini, tek, ini. Begitu asetnya cuma 50 juta, stres. Istrinya nanya, Mas, kenapa Mas? Panggilkan Ustadz, panggilkan Habib, ya, dijampi-jampi dengan jampi-jampi segala ayat gitu kan, pancet gak gerak. Dicek sama dokter, tekanan darah normal dan lain sebagainya. Akhirnya tanya ini, salah satu ustadz yang bijak nanya, yang terakhir datang siapa? Gak ada. Coba dicek handphonenya, buka pesan WhatsApp, akhir bulan kamu harus bayar 1 miliar. Lagi ini gak sembuh dengan dijampi-jampi ya, mbok tensi, mbok obat gak waras sih. Ini obatnya kalau model orang seperti ini mbok edit 3 miliar waras. Ya selesainya di situ, senyumnya dia nanti di situ. Ini udah terlanjur kena serangan iman gagal gini. Ada gagal jantung, gagal iman, paham? Nah kalau gagal jantung langsung mati, gagal iman begini stres deleng. Itu gagal iman. Naudzubillah min dzalik. Beda orang yang punya iman, insyaallah kita semua punya iman, amin. Punya iman. Orang kalau punya iman itu apapun peristiwanya nggak pernah ngecek diri dan makhluk. Jadi jangan gagal. Al-Wahid akhir bulan 1 miliar. Langsung lihat, aku punya Allah. Aku punya Allah. Tenang dia. Lapor, ya Allah, akhir bulan harus bayar 1 miliar. Sementara biaya pembangunan tiap bulan itu ya gaji tukang dalam 1 pekan sekitar 20 juta.
gaji tukang ya, 1 bulan 20 juta. Material tuh tagihannya ya sekian puluh juta, ya 1 bulan bisa ratusan juta. Jadi saya butuh paling tidak bulan ini ya Allah 1,5 miliar. Paling sedikit bulan ini butuh 1,5 miliar. Ya Allah, tolong kirimkan, gak pakai repot, gak pakai susah, gak pakai ruwet, gak pakai masalah. Amin. Selesai kan? Ngomong ke orang tua, ngomong ke teman, ngomong ke sahabat, doain ya. Bulan ini targetnya harus dapat uang sekian. Ya, Al-Fatihah, Al-Fatihah, seperti itu. Baru kemudian lihat punya apa ya. Paham? Kalau Sayyidatuna Maryam punya pohon korma, butuh korma, punya pohon korma, pas atau enggak pas? Pas atau enggak pas? Butuh korma, punya pohon korma, pas atau enggak pas? Tapi ada masalah. Masalahnya apa? Ngunduh gak iso, iya, senggek gak ono, goyang gak mungkin jatuh. Kalau pakai logikanya, bergerak atau diam? Diam. Contoh jenengan butuh air, ada sumur di padang pasir, butuh air, ada sumur, seneng atau enggak seneng? Tapi enggak ada timba, enggak ada timbanya, dan tidak ada sesuatu yang bisa dijadikan timba. Jegur minum tapi mati di atas nyawang soyoloro mati sambil melihat air dalam kehausan, semakin menyakitkan. Akhirnya apa? Ya tadi itu, lihati air atau duduk di situ menanti kematian, karena kalau jalan juga nggak ada air. Beda dengan Sayyidatuna Maryam alaihissalam, hatinya ke Allah Ta'ala, butuh makan, butuh korma, ada di samping pohon korma. Logika apapun iki mbok obah gak mungkin tiba. Tapi karena hatinya ke Allah, Allah bilang goyangkan, nanti Allah yang akan menjatuhkan. Jalankan tugasmu goyang, selesai. Goyang gak goyang, tugasmu goyang. Pegang batangnya digoyangkan, gak goyang, tapi buah kormanya jatuh. Kamu punya hajat besar. Kesalahan fatal kita adalah begitu punya hajat besar lihat aset, punya hajat besar lihat penghasilan, punya hajat besar lihat sumber-sumber pemasukan. Salah. Hajat besar lihatlah Allah. Gusti, hajat apa kata Allah? Tanya sama Nabi Muhammad SAW, kalau ada hajat bagaimana? Nanya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ada hajat bagaimana? Gak ketemu Nabi, nanya sama siapa? Ulama ada hajat bagaimana? Bagaimana Nabi mengajarkan? Oh, Nabi mengajarkan banyak sekali cara agar hajat terkabul. Apa saja itu? Lakonono semakin banyak semakin bagus. Kamu wujudkan hajat orang lain. Allah selama tidak akan menyia-nyiakan seorang hamba selama hamba itu mau membantu saudaranya. Allah akan selalu membantu hamba itu. Allah akan selalu wujudkan wujud seorang hamba selama hamba itu mewujudkan hajat saudaranya. Siapa wujudkan satu hajat saudaranya, Allah akan wujudkan sekian puluh hajatnya. Oh begitu? Iya. Apalagi? Oh, kamu sholat hajat, minta siapa sholat hajat 2 rakaat, doa hajatnya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh begitu? Iya. Dah jangan banyak-banyak Ustadz ngajarinya, 2 saja cukup. 2 saja cukup. Mulai dia jalankan itu, bergerak gitu, wujudkan hajat orang lain, wujudkan hajat orang lain. Nawaitunya Allahumma 1,5 miliar. Ini wujudkan hajat itu kira-kira ngeluarkan duit atau ngambil duit? Ngeluarkan duit. Ngeluarkan tenaga atau ngambil tenaga? Ngeluarkan tenaga. Logikanya dia semakin berkurang atau semakin nambah? Semakin berkurang, betul ya? Logikanya begitu. Tapi kalau udah urusan sama Allah, buangan akalmu, logikamu buangan. Kamu jangan melogika Tuhan. Tuhan kok di logika? Tuhan tuh di luar logika. Kamu jangan melogika Allah. Allah di luar logika. Logika ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bergerak dia dengan iman, mulai wujudkan hajat. Terus apa yang bisa dilakukan? Kerja. Karena muslim harus bekerja. Kerja itu ibadah. Bisanya apa? Oh, saya bisa jual kacang, Beb, jual kacang. Bisa saya jual pisang, jual pisang. Bisa saya jual keahlian Habib. Apa keahlianmu? Markir, Beb. Ya markir, kan begitu. Bisa saya begini, lakonono yang kamu bisa. Tarol ajaib. Nanti kamu akan menemukan keajaiban yang luar biasa. Paham? Apa? Yang dipaham akhirnya toh. Lihat Allah, Al-Wahid. Berikutnya, tambah dikit boleh? Udah jam 10:04.
Hah? Sampai pagi? Ya nggak apa-apa sampai pagi, boleh sampai pagi, ya. Tapi Anda sendiri, jangan ngajak yang lain. Bu, mau saya tambah dikit bu? Apa? Kira-kira apa yang mau saya tambahkan bu? Tahu enggak bu? Ibu saja nggak tahu apa yang akan saya tambahkan, padahal saya makhluk, betul kan ya? Lantas bagaimana ibu bisa tahu apa yang akan ditambahkan Allah untuk dirimu sedangkan dia Tuhan? Betul kan? Tapi karena engkau menanti dan yakin ini tambahannya pasti bagus, tambahannya pasti menyenangkan, prasangka baik kepada aku, engkau mau menunggu. Benar? Betul tak betul? Menunggu dengan penasaran dan bahagia. Betul tak betul? Nah kalau sama aku yang penuh cacat, penuh luka, penuh dosa seperti ini, engkau mau menunggu dan penasaran. Ya penasaran. Kenapa pada Tuhanmu yang maha baik, maha dermawan, maha kuasa, maha hebat, engkau tidak menunggu rezekinya dengan penasaran? Kau tambah stres, pasar sepi. Mudeng maksud saya ya. Oke, lanjutannya. Al-Qahhar, Al-Wahid Al-Qahhar. Cuman adanya Allah, nggak ada selain Allah, dan Allah punya sifat Al-Qahhar yang maha menaklukkan, memaksakan. Dah, jadi kalau udah Allahnya maha menaklukkan, maha memaksakan, ada nggak kira-kira urusannya Allahnya nggak jalan? Nggak ada. Jadi kalau Allah udah bilang kun, fayakun. Jadi kalau Allah bilang pasar sepi, walaupun kamu itu datangkan 1 miliar orang masuk pasar itu nggak ada yang beli, enggak? Ajaib loh. Jadi misal ya ada pameran gratis yang masuk gitu ya. Pengunjung dalam satu hari 3.000 orang. Tokomu orang lewat dia taruh, lewat dia taruh. Itu kalau ada counter pengunjung ya, alat hitung pengunjung yang masuk, ditanya sama bosnya, hari ini berapa yang masuk toko kita? Alhamdulillah bos, 2.000 yang masuk. Yang beli gak ada. Al-Qahhar itu maha kuasanya Allah. Allah bilang toko yang itu jangan dimasuki, jangan beli di situ. Walaupun ribuan orang datang ke situ, nggak akan ada yang beli. Termasuk perempuan cantik pol. Allah bilang, kamu nggak nikah kecuali umur 50 tahun. Walaupun 500 laki-laki ngelamar, gagal terus. Betul ya? Betul ya? Pernah? Pernah ditolak maksud saya? Pernah toh? Ini ditolak, oh diusir. Masya Allah, kalimatnya lebih sadis, diusir. Bukan lagi ditolak, tolak halus ya. Diusir itu udah kasar. Pria ganteng pol, menurut hitung-hitungan, wah ini cepat laku nih ya, ini laris nih ya. Ternyata Allah bilang kamu sampai umur 70 tahun tidak menikah dan mati tanpa menikah, tidak akan bisa menikah. Paham maksud saya? Al-Qahhar itu sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Lah kalau kamu tahu Allah seperti itu, manfaatnya Gusti Allah. Manfaatnya bagaimana? Ya ngomong, ya Allah engkau maha pemaksa, tolong paksa orang-orang ini untuk beli dagangan saya. Selesai. Udah pernah ngomong begitu? Salahmu dewe. Nah itu orang yang merasa punya Tuhan enak, aku punya Tuhan yang maha menaklukkan. Ya udah, bayangkan bumi dalam genggaman, laris, moro kabeh. Bab Raso itu hatinya nyambung ke Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Qahhar. Nah tapi kalimat Al-Qahhar ini kalau mandek di situ, mukmin yang kuat pedot jantungnya. Kenapa? Ya takut sama Allah. Allah itu penakluk loh. Allah itu pemaksa loh. Menghadapi Allah yang sendiri, gak ada saingannya dan tidak mungkin ada saingannya, cuman Allah sendiri. Terus Allahnya maha pemaksa. Wah ngeri. Jadi kalau Allah bilang yang ini masukkan neraka, ya neraka loh ya. Gak hitung-hitungan masalah amal ini, gak iso ini. Yang mukminnya kuat itu jantungnya kalau tidak di tombol itu bisa pedot. Makanya orang kalau beli jamunya jamu Jawa itu ya ada jamu pahit, ada tombolnya, betul ya? Biasanya tombolnya beras kan kencur, yang pahit kemudian dikasih manis. Al-Quran begitu, setiap ayat adzan selalu ada ayat rahmat. Setiap Asmaul Husna yang di situ sifatnya keras
ditutup dengan sifatnya lembut. Termasuk di sini Imam Nawawi mengatakan Al-Karimul Ghaffar. Meskipun Allah Maha Penakluk, tapi Allah tuh Maha Dermawan, lomo. Kalau ada raja yang Maha Penakluk tapi lomo, asyik enggak itu? Asyik toh. Jadinya kita tuh segan, enggak takut tapi segan, dan kita akan cinta, kita akan suka minta sama raja yang seperti itu. Al-Ghaffar, dan suka mengampuni. Dikasih tombolnya di sini dua, Al-Karim sama Al-Ghaffar. Nah sekarang kalau kamu punya Tuhan yang Maha Pemurah, Maha Penakluk, dan Tuhan itu Maha Pengampun, apa alasanmu untuk tidak mendekat pada Tuhanmu? Mau bilang apa? Saya banyak dosa. Allah Maha Pengampun. Ya hidup saya susah. Nah, mau minta sama siapa? Oh, bukan sama Allah. Saya tuh kadang rodo heran nih, akhiran ya, terakhir. Hadirin, tolong dijawab jujur. Pernah enggak dengar kalimat seperti ini? Kenapa kamu enggak ke pengajian? Kenapa kamu enggak sholat? Kenapa? Jawabannya, saya lagi banyak masalah. Pernah enggak dengar orang ngomong seperti itu? Pernah ya? Kenapa kamu ibadahmu lesu? Iya, saya barusan dimarah istri. Istri saya begini-begini, ibadahnya lesu. Pertanyaan saya, lah yang bisa menyelesaikan siapa? Yang bisa ngasih rezeki siapa? Jadi seharusnya kalau dalam tekanan, seharusnya kan semakin mendekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul. Semakin banyak dosa, seharusnya semakin kemana? Ya semakin banyak istighfar, semakin banyak maksiat, semakin banyak taat. Ngejar Allah lewat taat, ngejar Allah lewat istighfar. Semakin sepi pasarmu, semakin banter bengokmu. Gusti, ya Allah, please, Allahumma. Tapi sama senyum, jangan wajah-wajah nggak jelas. Ya Allah, sepi ya Allah. Malaikat nyawang, alah ngono wae kok. Mbok nyantai gitu, urusan duit kok. Kalau kamu nggak sholat subuh telat nangis gitu ya. Masalah pasar sepi itu hal ringan, bukan hal berat. Tenang saja. Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang saya ajarkan dan saya sampaikan ini ya, tidak akan bisa menjadi sesuatu kalau Anda menggunakan akal. Ini hanya bisa diimani dan diamalkan. Ya, diimani dan diamalkan. Karena ini pelajaran iman, masalah syahadat. Ya, bukan fikih sholat. Ini syahadat, diimani dan diamalkan. Dengarkan berita akhir-akhir ini yang masuk viral di YouTube, di TV, di WhatsApp. Saya baru lihat tadi. Ya, lihat di WhatsApp ada yang ngirimi. Nenek-nenek umur 60 tahun bisa sodakoh 10 juta ya, sodakoh 10 juta untuk ikut korban sapi, padahal kerjanya pemulung, ngambil botol ya kan, dikumpulkan setahun bisa beli sapi dengan 10 juta, artinya kan gede itu bagiannya, betul ya? Kalau lihat seperti itu, terus kita mau ngomong, saya nggak mungkin bisa beli mobil, nggak mungkin saya bisa ini. Itu kalimat gak mungkin itu yang gak mungkin apa itu? Ya kamunya yang ngomong gak mungkin, maka jadinya gak mungkin. Kalau kamu minta sama Allah dan kamu gerak seperti nenek tadi, dia minta sama Allah, dia gerak, dia gak ngomong saya jualan botol loh, masa bisa sih ikut korban sapi 10 juta, masa bisa? Ya, masa bisa? Kalau mikirnya begitu gak mungkin. Tapi mikirnya aku bisa, aku iki tak melaku, selebihnya minta Allah, pasang niat. Hasilnya apa? Gegerno sa Indonesia. Nenek-nenek bisa nyumbang sapi 10 juta. Betul. Oke. Pertanyaan terakhir untuk nutup majelis ini. Akhiran. Apakah masih pengen sumpek? Masih pengen sumpek? Yang hadir, masih pengen sumpek? Nggak pengen? Tahu enggak sebabnya sumpek apa? Gak punya uang, sebabnya sumpek gak punya uang. Pertanyaan selanjutnya, betulkah sebabnya sumpek gak punya uang? Enggak, sebabnya sumpek adalah memikirkan gak punya uang. Betul? Kalau gak punya uang tapi mikirnya Allah, sumpek atau tenang? Sebagian bahkan bahagia. Bahagia kalau udah mikir ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu
Apa yang harus kita lakukan tiap hari biar semakin bahagia? Jangan mikir dunia tapi mikir Allah. Jangan mikir harta tapi mikir Allah. Jangan mikir pekerjaan tapi mikir Allah. Kerja mikir Allah. Punya duit mikir Allah. Punya duit yang dipikir Allah. Keren kan? Kerja yang dipikir Allah. Apapun aktivitasnya yang dipikir Allah, hidupnya akan tenang, akan bahagia. Insya Allah.